Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring dibuat oleh seorang pandai besi sakti bernama Empu Gandring. Keris itu dibuat atas pesanan Ken Arok, seorang tokoh penyamun yang menurut seorang brahmana bernama Loh Gawe adalah titisan Wisnu. Ken Arok memesan keris ini dengan rentang waktu 1 malam. Suatu hal yang hampir mustahil dilakukan oleh para empu pembuat keris yang manapun. Namun Empu Gandring sanggup menyelesaikan pesanan ini karena dia mengandalkan kekuatan gaibnya. Kekuatan ini konon juga ditransfer ke dalam keris buatannya demi menambah keampuhan dan kesaktian si keris. Ketika keris selesai dibentuk dengan sempurna, dengan keampuhan supranatural yang melebihi keris pada masanya, Empu Gandring pun mulai mengerjakan pembuatan sarung kerisnya. Tapi belum lagi sarung tersebut selesai dikerjakan, Ken Arok keburu mengambil pesanannya. Ken Arok pun menguji kehebatan keris, termasuk salah satunya dengan cara menusukkan keris itu pada pembuatnya. Ken Arok berdalih Empu Gandring telah gagal memenuhi permintaannya karena keris belum dibuat lengkap saat diambil. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan. Keris tersebut akan meminta korban 7 nyawa keturunan Ken Arok. Pada masa itu, Tunggul Ametung memimpin Tumapel sebagai bawahan kerajaan Kediri, yang diperintah Raja Kertajaya dengan gelar Dandang Gendis. Tumapel merupakan pecahan kerajaan besar dari kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kediri, di mana kedua-duanya berasal dari satu wilayah yang dipimpin Airlangga. Dengan keris Empu Gandring, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Arok sebenarnya pengawal Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Alasan pembunuhan ini karena Ken Arok mendengar ramalan Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris lebih dulu dipinjamkan kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo sangat menyukai keris ini dan memamerkannya kemana-mana. Ken Arok sebenarnya sengaja meminjamkan keris itu sebagai siasat agar Kebo Ijo yang jadi tersangka nantinya. Siasat itu berhasil dan Kebo Ijo jadi satu-satunya tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang berhasil membunuh Tunggul Ametung juga langsung membunuh Kebo Ijo dengan keris yang sama. Ken Arok pun mendirikan kerajaan Singasari. Pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok rupanya tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes dari ayah Tunggul Ametung. Anusapati yang mengetahui kejadian itu dari Ken Dedes bertekad menuntut balas. Anusapati pun merancang pembalasan dengan menyuruh pendekar sakti kepercayaannya, yaitu Ki Pengalasan. Saat menyendiri di kamar pusaka, Ken Arok mengamati pusaka koleksinya. Keris Empu Gandring yang berlumuran darah terlihat menakutkan dan mengeluarkan suara gaib meminta tumbal. Saat Ken Arok berusaha memusnahkan keris itu, ternyata keris itu malah melayang dan menghilang. Tanpa dinyana-nyana, keris itu beralih ke tangan Anusapati. Anusapati pun menyerahkan keris pada Ki Pengalasan. Tugas dilaksanakan dan Ken Arok dibunuh.
Untuk menghilangkan saksi, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris yang sama. Akhirnya Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok walau tidak lama. Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang, menuntut balas. Ia adakan acara sambung ayam yang digemari Anusapati. Saat Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris Empu Gandring dan membunuhnya di tempat. Tohjaya pun mengangkat dirinya menggantikan Anusapati. Kepemimpinan Tohjaya memunculkan ketidakpuasan Mahisa Campaka dan Dyah Lembutal yang masih keluarga kerajaan. Ketika perang berkobar, Tohjaya tewas dan Ranggawuni memerintah. Keris Empu Gandring hilang tidak diketahui rimbanya sejak terbunuhnya Tohjaya.